Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini saya akan membacakan cerita pendakian mistis dari Mas Kezia Putra, di mana ia akan menceritakan tentang pengalaman mistis pendakian dari pamannya yang bernama Andri saat mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Namun sebelum memulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update cerita terbaru pada channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Agustus 1985 berawal dari sekelompok pemuda-pemudi di kampung kami yang mempunyai ide untuk merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di lapangan Surya Kencana Gunung Gede Pangrango. Dulu di kampung kami mempunyai grup pencinta alam yang diberi nama Nirwana, yang beranggotakan 30 orang, dan pada tanggal 15 Agustus 1985 diputuskanlah mereka akan memulai pendakian itu. Sampai tiba di hari H, peserta yang mengikuti pendakian itu hanya 12 orang saja. Dikarenakan peserta atau pemuda di kampung kami sebagian sibuk dengan pekerjaannya dan dengan berbagai alasan lainnya sehingga tidak bisa mengikuti acara itu. Singkat cerita, pada tanggal 15 Agustus berangkatlah ke 12 orang anggota itu termasuk paman saya. Sekitar pukul 6 pagi, kelompok paman sudah berkumpul di salah satu pos kamling yang berada di kampung kami. Karena pemerintah setempat atau pengelola kawasan konservasi melarang pendakian di malam hari, maka paman dan kelompoknya memutuskan untuk mendaki di pagi hari. Selain faktor keamanan, mendaki di pagi hari bisa lebih menikmati pemandangan alam di jalur via Salabintana. Setelah semuanya siap, sekitar pukul 7 pagi berangkatlah rombongan paman menuju base camp Pondok Halimun yang berada di kawasan konservasi Salabintana. Karena jarak dari kampung kami menuju base camp Pondok Halimun sangat dekat, kira-kira setengah jam kemudian rombongan paman pun sampai di pintu masuk sekitar pukul 7.30. Setelah melakukan pendaftaran atau simaksi dengan mengecek dan mencocokkan nama sebelum diizinkan berangkat melakukan pendakian gunung, mereka mendapatkan penyampaian informasi keselamatan. Di antaranya informasi kondisi sepanjang rute, jarak tempuh, lokasi persediaan air, lokasi camp sementara, hingga peraturan selama di kawasan konservasi, dan diingatkan untuk kembali membawa sampah. Maklum saja, kata paman, mereka baru pertama kali mencoba untuk mendaki ke Gede Pangrango melewati jalur Salabintana. Biasanya mereka menggunakan jalur Cibodas atau jalur Putri untuk naik ke Gunung Gede Pangrango. Sehingga informasi-informasi dari pihak pengelola atau para ranger itu sangatlah penting. Dan setelah menyampaikan informasi, akhirnya pihak konservasi mengizinkan kelompok paman untuk memulai pendakian. Namun sebelum mereka memulai pendakian, mereka pun membentuk lingkaran untuk berdoa agar selalu diberikan keselamatan, kelancaran selama mendaki ataupun turun nanti. Dan setelah semuanya selesai, sekitar pukul 8 pagi dimulailah pendakian itu. Awal perjalanan mereka menikmati pemandangan yang disuguhkan. Tampak di sisi kanan terlihat hamparan luas kebun teh yang begitu hijau. Tak lama mereka pun sampai di jembatan kecil jalur yang ada di sebelah kiri dengan penunjuk Surya Kencana dan jalur berbatu lurus yang adalah jalur menuju Curug Ciberem. Mereka mulai memasuki jalur trek yang ke arah kiri dengan menyusuri punggungan bukit dengan jalur tipis. Kiri kanan jurang dengan trek yang terus menanjak. Benar-benar sambutan yang tak mengecewakan, gumam pamanku. Paman dan kelompoknya terus berjalan dengan sesekali terhalang oleh ranting dari pohon yang tumbang, dengan dedaunan yang nampak rapat di sisi kanan dan kiri jalur.
Mungkin karena jalur ini jarang dilewati oleh para pendaki sehingga jalur yang dilalui kelompok paman tampak gembur dengan penuh humus dari tumpukan daun yang gugur. Ketika paman dan teman-temannya fokus berjalan, tiba-tiba dari arah belakang terdengar teriakan dari salah satu teman paman, yaitu Hilman. Mendengar teriakan minta tolong Hilman dari arah belakang, sontak semuanya terkejut dan mencoba menghampiri Hilman. "Ada apaan, Kamu kenapa, Man?" ucap Angga. "Tolong, di pundakku ada pacet. Ih, jijik." Kembali Hilman berteriak sambil lompat-lompat di tempat dengan ketakutan. Melihat kejadian itu, paman beserta yang lainnya malah menertawakan Hilman karena melihat tingkah Hilman yang seperti anak kecil. Apalagi melihat badan Hilman yang besar lompat-lompat sambil mengibas-ngibaskan tangannya agar pacet di pundaknya bisa lepas. "Halah, badan aja yang gede lu, tapi sama pacet aja sampai ketakutan gitu," ucap Ujang sambil terus menertawakan Hilman. "Udah sih, cepetan tolongin apa? Gua geli nih, sumpah," jawab Hilman. "Ah, lu mah geli apa takut? Sini, jongkok lu. Diem, gak usah gerak-gerak dulu," ucap paman yang langsung mencabut pacet yang menempel di pundak Hilman. Setelah pacet itu berhasil dicabut, tampak pundak Hilman pun mengeluarkan darah segar yang sangat banyak dan langsung ditutup oleh kapas yang sudah disiapkan oleh teman paman yang lainnya. Terlihat pacet yang berhasil paman ambil sudah besar. Mungkin sudah lama pacet itu menempel di pundak Hilman dan menyedot darahnya. "Gila, kalau sampai gua nggak tahu, pasti gua bakal kehabisan darah nih," ujar Hilman. "Alah, lebay amat sih, nggak segitunya juga kali bro," ucap yang lainnya. "Ya udah, ayo lanjut. Perjalanan kita masih jauh," ujar paman. Dan setelah semuanya kembali kondusif, akhirnya paman beserta kelompoknya melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan kurang lebih selama 2 jam, akhirnya trek yang dari tadi terus menanjak pun mendapatkan sedikit bonus dengan jalur yang sedikit agak landai, sehingga bisa merelaksasikan otot-otot kaki mereka yang sudah mulai lemas. Setelah kurang lebih 30 menit berjalan, akhirnya paman sampai di pos Cigeber yang mempunyai tanah datar yang bisa menampung sekitar 4-6 tenda. Paman beserta kelompoknya memutuskan untuk beristirahat. Mereka beristirahat di sini pun cukup lama. Setelah kurang lebih 30 menit mereka istirahat, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju shelter Ciletik dengan jalur menurun ke arah kiri. Terdapat punggungan bukit dan kembali mereka berjalan menanjak dengan trek yang sangat sempit. Karena mereka baru pertama kali melewati jalur ini, mereka pun cukup kebingungan dan berjalan dengan tempo yang agak pelan. Mereka mengestimasikan tiba di shelter sekitar pukul 12 siang. Namun perkiraan mereka meleset. Semua ini disebabkan oleh jalur trek yang terus menanjak yang membuat sebagian teman-teman paman mengalami kelelahan. Terlihat dari beberapa teman paman yang tadinya ceria sekarang tampak seperti hilang keceriaan mereka. Bahkan yang sedari tadi terdengar beberapa orang mengobrol sekarang menjadi sepi. Selama perjalanan, paman beserta kelompoknya sama sekali tidak bertemu atau berpapasan dengan pendaki lain. Mungkin karena jalur ini bukan jalur umumnya untuk menuju Puncak Gede. Jadi jalur ini cukup sepi, bahkan paman dan teman-temannya beranggapan jika kelompok mereka saja yang melewati jalur ini. Cukup lama mereka berjalan, sampai pada akhirnya mereka pun sampai di shelter Ciletik pukul 2 siang. Sungguh waktu yang cukup lama untuk sampai di shelter ini, di mana pos ini merupakan salah satu pos atau shelter yang bisa digunakan untuk menginap atau mendirikan tenda. Menurut paman, di pos ini bisa digunakan untuk 5-7 tenda. Dan di pos ini terdapat penunjuk arah menuju Surya Kencana dengan jarak kurang lebih 2,5 km.
dan terdapat air terjun kecil untuk sumber air minum para pendaki yang bermalam atau yang kehabisan air. Air terjun itu airnya sangat dingin. Menurut penuturan paman, jika kita menyentuh atau memasukkan tangan kita ke dalam airnya, maka seketika tangan kita akan seperti mati rasa. Karena melihat kondisi dari teman-teman yang lainnya, akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di pos Ciletik. Setelah semuanya sepakat, mereka pun mulai mendirikan tenda. Kata paman, tenda zaman dulu mungkin berbeda dengan zaman sekarang, di mana tenda zaman sekarang cara merakitnya atau mendirikannya sangatlah mudah. Berbeda dengan tenda zaman dulu yang hanya mendirikannya saja memerlukan sedikit perjuangan. Paman dan teman-temannya mendirikan 4 tenda yang satu tendanya terdapat 4 orang. Dengan letak tenda yang seperti membuat lingkaran saling berhadapan satu sama lainnya. Dengan menyisakan area kosong di tengahnya untuk membuat api unggun dan masak-masak. Sore itu suasana sangat tenang dan tidak terjadi hal-hal aneh. Setelah selesai mendirikan tenda, paman beserta temannya memutuskan untuk memasak, karena mungkin mereka sangat kelaparan. Ada juga sebagian dari teman-temannya yang beristirahat karena kelelahan dengan trek yang terus menanjak. Dan tak lama mereka semua pun makan bersama sore itu. Jam menunjukkan pukul 18.00, di mana paman beserta kelompoknya menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Setelah selesai sholat maghrib, mereka semua berkumpul di depan api unggun sembari menikmati kopi, rokok, dan cemilan lainnya. Sepertinya rasa lelah mereka sudah hilang karena terlihat malam itu mereka nampak kembali ceria. Tapi satu yang membuat pamanku heran, karena melihat Ujang yang sedari tadi hanya diam saja tanpa berbicara satu kata pun. Padahal di antara yang lainnya, Ujang adalah orang yang paling rame. Paman lalu menghampiri Ujang yang duduk di pintu tendanya yang berada di belakang Dahlan dan Erik. "Heh, ngelamun aja lu. Awas kesambet nanti," ucap pamanku. "Gak tahu nih Hendri, perasaan gua kayak gak enak gini. Padahal dari tadi gak apa-apa," jawab Ujang. "Kenapa? Lu lagi ada masalah? Atau apa?" tanya pamanku lagi. "Enggak, Ndri. Gua baik-baik aja. Dan gua lagi gak ada masalah juga. Tapi gua aneh. Perasaan gua gak enak gini." "Ya udah, lu banyak-banyak doa aja dah. Jangan sampai pikiran lu kosong. Ingat, ini di gunung, bukan di rumah." "Iya, Ndri. Makasih ya, udah diingetin." Tak berapa lama Ujang pun pamit kepada kami semua untuk istirahat duluan. Padahal waktu itu baru pukul 8 malam. "Dri, itu si Ujang kenapa?" tanya Erik. "Gak tahu gua. Tadi gue coba tanya tapi jawabannya gak kenapa-napa. Mungkin cuman kecapean aja kali, Rik. Biarinlah, dia istirahat duluan. Kasian." Malam itu pun paman beserta yang lainnya melanjutkan acara ngopi dan ngobrol ngalor ngidul sampai pukul 12 malam. Mereka pun satu persatu memasuki tendanya masing-masing. Saat itu paman yang kebetulan satu tenda dengan Ujang dibuat kaget karena pada saat paman baru saja akan memejamkan mata, tiba-tiba dari arah luar tenda paman mendengar seperti suara perempuan sedang menangis. Awalnya suara itu terdengar agak jauh, tapi lama-lama suara itu terdengar sangat jelas dan suara tangisan itu persis seperti di sebelah tenda paman.
Saat itu paman sangat ketakutan. Namun paman tidak bisa berbuat apa-apa karena untuk berbicara saja terasa sangat berat. Paman mencoba membangunkan Dahlan yang berada di sebelahnya. Namun tidak bisa karena sekujur tubuhnya serasa kaku untuk digerakkan. Paman mencoba berdoa sebisa mungkin di dalam hati. Namun suara tangisan itu tak kunjung menghilang. Paman semakin dibuat ketakutan ketika melihat ke atas. Seperti ada sepasang tangan yang menyentuh atap tenda. Bahkan tak cukup sampai di situ. Seketika pamanku dibuat langsung tak sadarkan diri ketika resleting pintu tenda terbuka. Dan tiba-tiba sosok kuntilanak itu menampakkan wajahnya yang sangat menyeramkan. Pagi harinya setelah sadar, paman sudah dikelilingi oleh teman-temannya. Mereka merasa aneh karena paman tidur di luar dekat api unggun. Salah satu dari mereka pun bertanya apa yang sudah terjadi pada paman. Tapi paman menjawab tidak apa-apa. Paman tidak mau menceritakan kejadian semalam dengan alasan tidak ingin yang lainnya merasa ketakutan. Dan paman pun merasa heran. Padahal seingat paman pingsan di dalam tenda. Tapi kenapa pagi ini ia berada di luar tenda? Tanpa banyak bicara, paman pun lalu mengajak semuanya beres-beres untuk kembali melanjutkan perjalanan. Singkatnya, setelah semua selesai beres-beres dan sarapan, mereka pun melanjutkan perjalanan sekitar pukul 9 pagi. Menurut informasi dari pihak konservasi, dari pos Ciletik menuju alun-alun Surya Kencana akan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Dengan medan yang menanjak, namun tanjakannya tidak sebegitu jauh, hanya sekitar 100 meter saja. Dengan jarak dan medan sekitar 100 meter, tampaknya perjalanan akan terasa lebih mudah. Gumam pamanku saat itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan melewati aliran air terjun dan jalur pun mulai menanjak sedikit agak hebat. Halah, nanjak cuma 100 meter gini mah, setengah jam juga palingan di atas sudah landai. Ujar Erik dengan nada yang agak sedikit sombong. Hus, dijaga omongannya. Jangan sompral, ingat ini di gunung. Ucap Dahlan yang mengingatkan Erik. Sudah, ayo cepat kita lanjut. Ucap paman sambil berjalan yang langsung diikuti oleh kami semua. Mereka mulai menyusuri tanjakan tersebut. Namun harapan tak sesuai kenyataan. Setengah jam berlalu. 1 jam pun berlalu. Namun tanjakan malah makin menjadi-jadi tanpa ampun. Bahkan mereka sempat berujar jika trek Salabintana ini adalah jalur terberat selama mendaki ke Gede Pangrango. Trek menanjak dengan kemiringan antara 40 sampai 60 derajat. Bahkan terkadang jalur berubah seperti parit sempit yang menanjak. 2 jam pun berlalu. Di sini semuanya sudah terlihat sangat tersiksa. Bahkan salah satu dari mereka berujar dengan nada yang sedikit emosi. Gila, dasar PHP. Kata pihak konservasi katanya cuma 100 meter. Lah ini 1000 meter kali. Mana jalurnya nanjak terus gak ada bonus-bonusnya. Ujar Fikri yang dari tadi diam tapi sekarang terlihat mulai emosi. Iya nih, parah banget. Tahu gini pakai jalur Cibodas aja. Ucap Sandi. Saat itu paman pun merasa sedikit emosi karena baru pertama kali muncak ke Gede Pangrango dengan trek seberat ini. Bahkan untuk sekedar bernafas panjang pun agak sulit. Waktu semakin berlalu. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Paman dan yang lainnya sudah mulai kehilangan energi, seiring dengan perut mereka yang sudah merasakan lapar. Tak lama mereka pun sampai di jalur berbatu yang sedikit licin dan agak becek. Hanya terdapat tali yang membantu mereka untuk tetap naik. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka terus menyusuri jalur berbatu dan tak lama tanjakan sedikit lebih berkurang.
namun masih tetap di area hutan. Dan setelah 30 menit berlalu sampailah mereka di Gunung Gemuruh. Dan menurut informasi mereka harus mengambil jalur ke kiri. Mereka pun dibuat cukup senang karena trek kali ini sangat menurun. Dan dengan sedikit bahagia mereka pun bersemangat untuk menuruni jalur itu. Tak lama tepat pukul 17.30 akhirnya mereka pun sampai juga di alun-alun Surya Kencana Barat. Sejenak rasa lelah, peluh, marah, hingga kecewa pun seketika hilang saat alam menunjukkan keindahan senjanya di sore itu. Singkat cerita, karena hari itu banyak sekali pendaki, mereka mulai mencari tempat untuk mendirikan tenda. Dan setelah menemukan tempat yang cukup luas, seperti biasa mereka mendirikan 4 tenda. 3 tenda dipergunakan untuk masing-masing 4 orang. Dan 1 tenda lainnya mereka fungsikan sebagai dapur atau tempat logistik dan yang lainnya. Setelah selesai mendirikan tenda seperti biasa, paman beserta teman-temannya tidak lupa menunaikan ibadah sholat maghrib. Sambil menunggu giliran, sebagian dari mereka berinisiatif untuk memasak. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Mereka akhirnya makan malam bersama. Di malam itu, paman dan yang lainnya tidak mengalami hal-hal aneh apapun. Malam itu, mereka menikmati suasana indahnya malam di alun-alun Surya Kencana, sambil berbincang-bincang dengan ditemani hangatnya kopi. Tak lama, sekitar pukul 8 malam, mereka pun memutuskan untuk tidur. Karena besok pagi, paman beserta kelompoknya akan melakukan summit attack ke puncak Gunung Gede. Singkatnya pukul 2 pagi mereka semua bangun, bersiap-siap dan langsung membereskan tenda. Mereka kali ini memutuskan akan turun via Cibodas dan tak lagi melalui jalur Salabintana. Setelah selesai, paman dan kelompoknya langsung berangkat menuju puncak. Perjalanan summit attack sampai ke puncak, mereka tidak mengalami hal-hal aneh apapun. Hanya 3 orang saja dari kelompok paman mengalami kram, tapi tak lama mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 5 pagi, akhirnya mereka pun sampai di puncak gede. Sejenak mereka semua sama-sama menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Saat itu di atas puncak banyak sekali pendaki yang sama-sama ingin merayakan hari kemerdekaan di atas puncak. Niat mereka tadinya ingin merayakannya di alun-alun Surya Kencana. Tapi setelah melihat para pendaki lain merayakannya di atas puncak, akhirnya kami pun bergabung dengan para pendaki lain, yang dimana saat itu kami semua berbaris dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya saat salah seorang dari kelompok lain mulai mengibarkan bendera merah putih. Setelah selesai mengikuti upacara, paman beserta yang lainnya menikmati suasana puncak dengan mulai mengeluarkan kamera yang menurut paman kamera tersebut paling hits di masa itu. Mereka pun langsung foto-foto mengabadikan kebersamaan dan keberhasilan menuju puncak gede lewat jalur Salabintana. Dan setelah selesai semuanya, akhirnya pukul 10 pagi mereka memutuskan turun dan melewati jalur Cibodas. Selama mereka turun tidak ada gangguan apapun yang mereka rasakan sampai mereka tiba di kandang badak dan memutuskan untuk istirahat sejenak. Ujang yang sedari tadi kebelet kencing langsung mencari semak-semak. Namun tak lama Ujang berlari menghampiri teman-temannya. "Woi, sini ikut gua," ucap Ujang sambil ngos-ngosan. "Lu kenapa, Jang? Emang ada apaan sih sampai lari-lari gitu?" tanya salah satu dari mereka. "Ya udah makanya buruan sini ikut gua." Akhirnya sebagian dari mereka yang penasaran pun mengikuti Ujang untuk memastikan apa yang dimaksud olehnya. Setelah sampai di tempat Ujang kencing tadi, Ujang menunjukkan sesuatu apa yang ia maksud dan menunjukkannya pada teman-teman lainnya. "Nah, ini yang gue maksud bro," ucap Ujang sambil menunjuk ke arah penemuannya itu. "Wah, keren banget. Bunga apaan ya? Kok kita baru lihat?" Mereka semua dibuat takjub ketika menemukan bunga seperti bunga ros namun memiliki diameter yang agak lebar. Dan yang bikin mereka takjub lagi, di mana bunga itu mempunyai warna merah marun di bagian atasnya.
sedangkan di bagian bawahnya bunga itu berwarna hitam pekat. Saat itu Ujang bersikeras akan memetik dan membawanya pulang. Tapi teman-teman yang lainnya mengingatkan dan melarang Ujang untuk memetik atau membawa bunga itu. Namun tanpa sepengetahuan paman dan teman yang lainnya, Ujang memetik dan memasukkan bunga itu ke dalam keril miliknya. Dan disinilah awal mula petaka itu terjadi. Selama perjalanan turun mereka tidak mengalami hal aneh atau gangguan apapun. Singkat cerita mereka pun sampai di rumah masing-masing. Setelah 3 hari berlalu, salah satu sahabat paman yaitu Ujang mengalami hal aneh, di mana Ujang seringkali mengalami kesurupan. Terkadang Ujang sering mengamuk tidak jelas. Awalnya semua merasa heran, karena selama ini Ujang tidak pernah mengalami hal itu. Tapi setelah pihak keluarga berkonsultasi dengan orang pintar atau ustadz di kampung kami, barulah semuanya terungkap. Menurut keterangan Pak Ustadz, ada salah satu sosok wanita yang marah kepada Ujang, di mana sosok itu meminta Ujang untuk mengembalikan bunga yang telah Ujang petik di salah satu pos yang berada di Gunung Gede. Yang ternyata bunga itu adalah bunga kesayangan dari sosok wanita penghuni pos Kandang Badak. Mendengar hal tersebut, sontak paman dan semua orang yang berada di tempat itu pun terkejut. Karena tanpa sepengetahuan paman dan yang lainnya, ternyata Ujang memetik dan membawa bunga itu. Padahal teman-teman yang lain sudah melarang dan mengingatkan, jangan pernah mengambil sesuatu apapun di gunung, selain sampah dan gambar. Karena semuanya penasaran, mereka pun mencari bunga yang telah diambil oleh Ujang. Mereka mencari ke setiap sudut ruangan rumah, dari mulai kamar, dapur, luar rumah, dan halaman belakang. Tetapi nihil. Bunga yang telah Ujang ambil entah disimpan di mana. Ketika semuanya kebingungan karena mencari bunga yang dimaksud, tiba-tiba sosok wanita yang merasuki Ujang mengamuk sambil berbicara. Kalau sampai bunga itu tidak ada atau tidak dikembalikan ke tempat semula, jangan salahkan saya jika anak ini akan saya jadikan suami di alamku. Ucap sosok wanita yang merasuki Ujang sambil tertawa khas seperti kuntilanak. Semenjak kejadian malam itu, semua cara dilakukan untuk mengusir makhluk yang berada di tubuh Ujang. Namun semuanya sia-sia. Hari demi hari kondisi Ujang semakin mengkhawatirkan. Sudah seperti orang gila atau orang linglung. Pihak keluarga sudah merasa bosan dan putus asa untuk mengobati Ujang. Karena setiap orang pintar, bahkan dukun yang dikunjungi, jawaban mereka pun tetap sama. Sosok wanita itu tidak akan melepaskan jiwa Ujang jika bunga itu tidak dikembalikan oleh Ujang. Karena alasan itu, akhirnya Ujang dibiarkan begitu saja. Terkadang Ujang sering tiba-tiba mengamuk dan tak jarang Ujang terlihat seperti berbicara sendiri. Entah berbicara dengan siapa. Hanya saja ketika Ujang berbicara, Ujang sering mengucap kalau dia ingin pulang dan memohon ampun. Kejadian itu berlangsung sampai Ujang berumur 34 tahun. Oh iya, saat pertama kali Ujang mengalami kejadian itu, saat itu Ujang, paman dan teman-temannya berusia 21 tahun. Yang dimana penyakit yang diderita Ujang didiamkan selama 13 tahun lamanya. Menurut paman, Ujang sempat sembuh saat usianya menginjak 35 tahun. Saat itu keluarga, teman, dan para tetangga pun merasa senang. Tapi setiap siapa saja yang bertanya tentang bunga dan apa saja yang dialami Ujang selama 13 tahun, Ujang selalu menjawab tidak tahu. Singkat cerita, Ujang pun berangsur membaik dan sudah dipastikan Ujang kini sudah normal kembali. Yang dimana Ujang kembali menjalani aktivitasnya sehari-hari, dimana Ujang bisa nongkrong dan berkumpul kembali dengan pemuda lainnya. Sampai di suatu hari, Ujang yang hanya diam merasa bosan dan ingin bekerja.
Karena Ujang saat itu tidak memiliki ijazah maupun keahlian, akhirnya Ujang memutuskan untuk menjadi tukang ojek di kampung kami. Karena orang tuanya merasa kasihan, ditambah Ujang yang sudah normal kembali, akhirnya Ujang pun dibelikan sepeda motor dan mulai menjadi tukang ojek. Sampai di suatu hari, Ujang mendapat giliran untuk narik penumpang. Namun rekan-rekan ojek yang lain sudah mempunyai firasat buruk, dan sempat juga beberapa dari mereka melarang Ujang untuk menarik penumpang itu. Dikarenakan penumpang yang akan dibawa oleh Ujang itu adalah seorang ibu hamil. Tetapi setelah diingatkan, Ujang seperti tidak terima, dan dikarenakan saat itu giliran jatah Ujang untuk narik, akhirnya rekan-rekan ojek yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa mengingatkan saja untuk Ujang berhati-hati membawa penumpang itu. Dan tak lama, akhirnya Ujang pun berlalu untuk mengantarkan penumpang itu. Saat itu entah apa yang sedang difikirkan oleh Ujang. Menurut saksi yang berada di tempat kejadian, Ujang membawa motor terlihat melamun dengan tatapan kosong. Dan sampailah di suatu belokan yang berada tepat di depan kantor kelurahan setempat. Dari arah berlawanan, ada mobil truk pengangkut minyak tanah memberikan beberapa kali klakson. Namun Ujang tidak mendengarnya sampai tepat di belokan. Ujang yang terkejut karena tepat di depan matanya ada sebuah truk mencoba untuk menghindari truk itu. Tapi karena Ujang mengemudikan motornya terlalu kencang, akhirnya dia kaget dan mencoba memanting stang ke arah kiri. Namun Ujang pun terlambat. Stang motor yang dikemudikan Ujang mengenai sisi kiri dari truk itu, yang otomatis seketika Ujang beserta penumpang itu pun terjatuh. Ujang terpental ke arah depan kantor kelurahan, sedangkan penumpang ibu hamil yang dibawa oleh Ujang mengalami hal yang sangat naas. Ibu hamil itu terjatuh ke dalam parit atau selokan kecil yang cukup dalam, yang berada tepat di sisi jalan. Sontak warga yang saat itu berada di tempat kejadian langsung berlari melihat dan menyelamatkan wanita hamil itu. Saat warga mengangkat wanita hamil itu, warga langsung dibuat kaget dan bergidik ngeri, di mana kepala dari wanita itu terbelah dari atas kepala sampai ke hidung. Seketika terdengar teriakan Allahu Akbar dan Innalillahi dari beberapa warga yang melihatnya. Dan yang paling membuat warga terkejut, terlihat wanita itu mengalami pendarahan hebat di bagian bawah. Sementara Ujang hanya mengalami lecet-lecet dan berdarah di bagian kaki saja. Namun Ujang kembali tiba-tiba mengamuk tidak jelas, yang langsung diamankan oleh para warga dan langsung membawanya pulang. Sementara para warga yang lainnya mencari bantuan untuk segera membawa wanita hamil itu ke rumah sakit. Tak lama pihak dari kepolisian pun tiba di TKP dan mulai memintai keterangan dari sejumlah saksi termasuk supir truk itu. Setelah mencari keterangan dari beberapa saksi dan dari supir truk, akhirnya polisi, warga, dan sopir truk itu menuju ke rumah Ujang. Sesampainya di sana, Ujang masih terlihat mengamuk dan sesekali meracau tidak jelas. Sampai pihak keluarga kembali memanggil Pak Ustadz. Dan ketika Pak Ustadz baru saja sampai di rumah Ujang, semuanya dibuat terkejut ketika tiba-tiba sosok wanita yang dulu merasuki Ujang kembali datang dan berkata sambil tertawa, Rasakan akibat dari kelakuan anak ini sendiri. Kalian pikir saya sudah pergi? Kalian pikir omongan saya bohong? 13 tahun jiwa anak ini saya kurung di sana. Sekarang waktunya anak ini saya jadikan suami saya dan akan saya bawa raga anak ini, ujar sosok yang merasuki Ujang. Pak Ustadz langsung menghampiri Ujang yang sedang dipegangi oleh paman dan beberapa warga lainnya. Terlihat Pak Ustadz mencoba mengusir makhluk itu dengan sekuat tenaga. Namun makhluk itu tidak juga pergi, malah Ujang seperti kejang-kejang dan berteriak. Terlihat mukanya seperti ketakutan dengan mata yang melotot. Tak lama, Ujang pun menghembuskan nafas terakhirnya di depan semua orang. Seketika orang tua Ujang memeluk Ujang seakan tak percaya,
kalau anaknya harus meninggal dengan cara seperti ini. Nampak para warga pun mengucap istighfar, sementara beberapa dari pihak kepolisian pun hanya bisa terdiam menyaksikan kejadian itu. Selang beberapa lama, terdengar kabar jika wanita hamil yang tak lain adalah tetangga kami juga telah menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi yang membuat sedih, anak yang masih berada di kandungannya itu tidak dapat diselamatkan, alias meninggal dunia. Singkat cerita, proses pemakaman Ujang dan wanita hamil itu telah selesai dilaksanakan. Tapi beberapa hari setelah kejadian itu, pihak keluarga dari wanita itu tidak terima dengan kematian keluarganya itu. Di mana menurut mereka kematian wanita itu dikarenakan oleh Ujang. Sempat terjadi perdebatan di antara kedua belah pihak, tapi yang mereka ributkan seakan percuma dan sia-sia. Karena yang pihak keluarga wanita tuntut pun, yaitu Ujang, juga telah meninggal dunia. Dan setelah disepakati dengan cara kekeluargaan, akhirnya kasus itu pun resmi ditutup. Dan kedua belah pihak tidak akan lagi menuntut kasus itu di kemudian hari. Begitulah kisah dari paman saya, Andri. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian di atas. Mohon maaf jika ada tulisan atau tata bahasa dari saya yang kurang patut. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga cerita ini memberikan kita pelajaran untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dan meramaikan kolom komentar di tiap episode mereka ada. Sampai bertemu pada cerita selanjutnya. Saya Aldi, pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.